Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal TPS atau tes potensi skolastik, khususnya tentang pemahaman bacaan. Oke, nanti akan ditampilkan dua paragraf yang membahas tentang pendidikan. Nah, di sini pertanyaannya untuk nomor 31 ini, manakah gagasan utama paragraf ke-1 katanya. Berarti kita fokus mencari gagasan utama paragraf ke-1. A. Pendidikan dikenal setiap orang. B. Pendidikan adalah internalisasi budaya. C. Pendidikan bukan sarana ini ya, kurang pengetikannya, transfer ilmu. D. Pendidikan merupakan pembudayaan. Ataukah E. Pendidikan harus berdimensi kemanusiaan. Di sini ada kalimat pertama, semua orang pasti mengenal pendidikan. Lalu pendidikan adalah proses internalisasi ke dalam diri seseorang masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat beradab. Ketiga, pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Yang keempat, anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Yang kelima, dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal yang paling mendasar. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah pendidikan adalah internalisasi budaya, atau yang option B, yang merupakan paragraf simpulan paragraf pertama, karena di sini lebih ditekankannya ke proses internalisasi dulu, baru dia berdampak kepada pembudayaan dan dimensi kemanusiaan. Jadi 31 itu jawabannya B. Nomor 32, manakah pernyataan yang jawabannya terdapat pada paragraf kedua? A. Mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti? B. Mengapa kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan? C. Bagaimana pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan? D. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Atau E. Siapa yang mengemukakan 9 pilar karakter berasal dari nilai luhur universal? Nah, untuk nomor 32, jawaban yang tepatnya itu D. Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Kenapa jawabannya D, Kak? Karena nomor 8, 9, dan 10 merupakan penjelasan dari kalimat nomor 7 yang merupakan pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter. Jadi pernyataan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua adalah bagaimana pendapat Likona tentang pendidikan karakter. Nah, jadi kita udah dijelaskan ya kenapa jawabannya nih. Nomor 7 aja di sini menurut Likona ada 3 aspek. Terus dengan didukung dengan pernyataannya dengan pendidikan karakter yang diterapkan akan bisa membantu kecerdasan emosi anak. Lalu nomor 9, kecerdasan emosi itu bekal yang penting. Jadi dibantu dijelaskan pernyataan Likona. Nomor 33, apa perbedaan gagasan antara paragraf dalam teks tersebut? Antar paragraf katanya perbedaan. A. Paragraf pertama memaparkan pendidikan karakter secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan pendidikan karakter secara khusus. B. Paragraf pertama memaparkan pendidikan karakter, sedangkan paragraf kedua memaparkan unsur pendidikan karakter. Yang C. Paragraf pertama memaparkan pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan tujuan pendidikan secara khusus. Yang D. Paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan konsep pendidikan karakter. Yang E. Paragraf pertama memaparkan pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan manfaat pendidikan karakter. Nah, apa kira-kira jawaban untuk nomor 33?
Jawaban yang tepat untuk 33 adalah yang D. Paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan konsep pendidikan karakter. Paragraf pertama, wacana tersebut memaparkan konsep pendidikan, sedangkan kedua menjelaskan tentang konsep pendidikan karakter. Jadi di sini secara tegas sudah dibedakan. Di atas dia membahas tentang pendidikan saja, lalu di bawah dia judul awalnya saja sudah penjelasan tentang pendidikan karakter. Nah, jadi jawabannya D ya. Nomor 34, apa kelemahan paragraf ke-1 atau pertama? A. Tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosional kalimat nomor 9 dengan 9 pilar karakter kalimat nomor 10. Yang B. Plus pada pendidikan budi pekerti kalimat nomor 6 tidak dijelaskan secara rinci pada bagian berikutnya. Yang C. Penjelasan tentang pendidikan sebagai saran transfer ilmu kalimat nomor 3 bertentangan dengan konsep pendidikan kalimat nomor 2. Yang D. Tidak ada hubungan antara ketiga aspek yang dimaksud Likona kalimat nomor 7 dengan nilai plus pada pendidikan budi pekerti kalimat nomor 6. Yang E. Penjelasan tentang kecerdasan emosi tidak berkaitan dengan pendidikan karakter kalimat nomor 7. Jadi sebelum kakak jelaskan, apa nih menurut kalian jawaban yang tepat untuk kelemahan paragraf yang pertama? Nah, kalau nggak bisa nebak, nah jawaban yang tepat untuk nomor 34 itu adalah yang A. Tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosional kalimat nomor 9 dengan 9 pilar karakter kalimat nomor 10. Kelemahan teks terdapat pada paragraf pertama kalimat nomor 9 dan 10 sesuai dengan opsi A, bahwa tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosional dengan 9 pilar karakter. Jadi tidak nyambung sebenarnya kalimat nomor 9 dan kalimat nomor 10. Padahal dia di atas membahas tentang pendidikan karakter di kalimat utama yang nomor 6. Nomor 35, penduduk desa binaan Ridwan Kamil mulai membajak sawah. Mereka akan menanam padi karena musim hujan sudah hadir. Penggunaan kalimat yang tepat bagi paragraf di atas adalah A. Paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan A. Binaan, B. Membajak, C. Musim, D. Hadir, atau E. Hujan. Yang mana yang disebut dengan penggunaan kata yang tidak tepat bagi kalimat di atas ini? Nah, nomor 35 ini jawaban yang tepat itu adalah yang D. Hadir. Penggunaan kata hadir pada kalimat musim hujan sudah tidak tepat. Seharusnya musim hujan sudah tiba, karena hadir mungkin lebih kepada kehadiran seseorang gitu, bukan kehadiran musim hujan. Jadi kurang tepat penggunaannya. Kehadiran karyawan, kehadiran siswa, itu yang tepat. Nah, nomor 36, hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri. Perempuan hanya hamba sahaya, perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki. Dengan tiada memiliki hak, setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi mainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan tertukar. Apabila telah kabur cahayanya, telah hilang sarinya. Sebagai pepatah yang menyatakan habis manis sepah dibuang, kalimat yang bercetak miring pada paragraf tersebut merupakan majas yang memiliki bentuk sama dengan kalimat. Nah, apa kira-kira menurut kalian?
Jawaban yang tepat itu adalah yang E. Pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Nah, kenapa yang E jawabannya, Kak? Gitu. Majas merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan pengiasan. Kalimat yang bercetak miring dalam paragraf tersebut hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam, kayak gitu. Lebih hitam, lebih legam dari malam yang gelap, menggunakan majas yang sama dengan kalimat pangkat, jabatan, dan uang. Jadi memiliki kesamaan makna. Bagiku tidak ada artinya selain cinta sejati. Maka kita simpulkan jawabannya itu yang E untuk nomor 36. Kalau yang A tidak, saya tidak mau lagi bertemu, nggak ada pengulangan dan tidak sama juga maknanya. Anak, cucu, ayah, ibu itu sudah beda derajatnya. Maksudnya maknanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya minta harus tetap bersatu padu. Bukan lalu ada sekali merdeka kita harus tetap merdeka juga, bukan. Maka jawabannya yang E. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.